الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم عظم على سيدنا ومولانا محمد أفضل الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang penuh barokah ini, marilah senantiasa kita basahi lisan kita, kita hiasi hati dan kalbu kita ini dengan memperbanyak mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawatullahi wassalam, marilah kita haturkan kepada Khalifatul Ummah, Khalifatul Rasul, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui mimbar yang penuh hikmat dan mulia ini, Al-Fakir yang dhaif ini mengajak para jamaah sekalian agar senantiasa selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dalam artian astajitu bil jinan wal qawlu bil lisan wal amalu bil harkan, ditanamkan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dikerjakan dengan anggota badan. Kemudian takwa dalam artian yang sesungguh-sungguhnya, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bertakwa, maka Allah akan berikan pahala, maka Allah akan bahagiakan dia di dunia maupun di akhirat. Apa buktinya? Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah At-Talaq ayat 2 potongan dan ayat 3, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mudahkan segala urusan, maka Allah akan berikan dia jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari jalan, dari arah yang tanpa diduga-duga. Inilah imbalan orang yang bertakwa, Allah balas di dunia. Kemudian Allah hadiahkan, Allah balas orang yang bertakwa di akhirat sesuai janji Allah Subhanahu wa ta'ala.
dalam Al-Quran surah Al-Zumar ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, maka dia diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintu telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, salamun alaikum, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Al-Quran surah Az-Zumar ayat 73. Oleh sebab ini, mudah-mudahan kita melaksanakan solat Jumat di masjid yang kita cintai ini, Jami'ul Khairat, mudah-mudahan senantiasa termasuk tergolong orang yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari hewan, tumbuh-tumbuhan, dan kita manusia, pasti akan mengalami yang namanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian itu. Oleh karena itu, seyogyanya kematian itu sebelum menghampiri kita, sebelum datang kepada kita, maka ada baiknya kita mempersiapkan amalan-amalan ibadah kita, amalan-amalan baik kita di dunia ini. Timbullah suatu pertanyaan untuk kita, amalan apakah yang paling baik agar kita selamat di dunia maupun selamat di akhirat kelak? Maka jawabannya ada 3 amalan. Amalan apakah itu? Amalan yang pertama yaitu sedekah. Amalan yang kedua qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Amalan yang ketiga memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu persatu tentang 3 amalan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan yang pertama yaitu bersedekah. Apabila seseorang itu hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersedekah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganjar pahala yang begitu besar untuknya, yang mana sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfakkan harta bendanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seperti satu biji. Setiap biji Allah tumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100. Maka Allah Maha melipat gandakan. Allah Maha melipat gandakan dengan apa-apa yang Dia kehendaki. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah jelas bagi kita apabila orang yang berimpak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ganjar 700 kali lipat. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ganjar pahala orang yang menginfakkan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tatkala kita meninggal dunia, tatkala kita diantar oleh keluarga kita, oleh kerabat-kerabat kita, sahabat kita, ketika itu sampailah kita di alam kubur, maka malaikat pun menghampiri kita. Dan pada saat itu kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menampakkan semua amalan-amalan ibadah kita, amalan-amalan baik-baik kita, amalan-amalan buruk-buruk kita Allah tampakkan untuk kita. Maka pada saat itu
Di alam kubur itu kita berkata, di dalam Al-Quran surah As-Sajdah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Ya Tuhan kami telah melihat dan kami telah mendengar ya Tuhan kami, atas apa-apa yang kami berbuat di dunia ini. Maka ya Tuhan kami, hidupkanlah kami ke dunia ya Tuhan kami. Kami akan mengerjakan amal-amalan baik, amal-amalan soleh. Kami termasuk orang-orang yang yakin. Maka tatkala kita dalam kubur berkata kepada Tuhan kami, amalan apakah yang ingin kita kerjakan? Kebajikan apa yang akan kita kerjakan? Jawabannya di dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 9. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Yang kita harapkan, yang kita inginkan ketika di alam kubur kelak, bukan ibadah haji, bukan ibadah umroh yang lainnya, melainkan apa? Sedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas bagi kita, marilah kita tingkatkan kualitas sedekah kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka Allah akan ganjar pahala nanti di akhirat dengan Allah jauhkan dari siksa api neraka dan memasukkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga Allah balas dengan kebaikan di akhirat, maka Allah juga akan balas orang yang bersedekah di kebaikannya di dunia. Bagaimanakah itu? Di dalam suatu riwayat terdapat dalam kitab Duratun Nasihin, bahwasanya dikisahkan pada zaman Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasalam, ada seorang pemuda yang setiap harinya mengambil satu telur burung merpati. Pada saat itu burung merpati ini pun mengadu kepada Nabiullah Sulaiman, "Wahai Nabiullah, aku mengadukan kepada engkau bahwasanya ada manusia, ada umatmu, setiap harinya mengambil telur-telurku, maka hukumlah dia wahai Nabiullah." Tatkala pada saat itu Nabiullah Sulaiman geram marah dan mendatangi pemuda ini, "Wahai pemuda, jangan engkau ulangi lagi mengambil telur burung merpati itu, karena hal itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hal itu menzalimi makhluk Allah Subhanahu wa taala." Maka hari demi hari si pemuda ini pun esok harinya mengulangi perbuatannya lagi, mengambil telur burung yang ada di atas pohon. Maka kedua kalinya pun burung ini mengadu kepada Nabiullah Sulaiman, "Wahai Nabiullah Sulaiman, tolong hukumlah kembali umat engkau yang telah mengambil telur-telurku." Maka pada saat itu Nabiullah Sulaiman geram dan mengutus umatnya dari kalangan jin bahwasanya untuk menjaga pohon yang diternaki, pohon yang diteluri burung merpati itu. Tatkala jin ini menunggu dan menjaga burung merpati yang di atas pohon, maka keesokan harinya pun pemuda ini kembali untuk ingin mencuri, mengambil telur burung merpati itu. Akan tetapi tatkala pemuda ini ingin menaiki pohon yang ingin dinaiki itu, maka ada seorang pengemis meminta-minta. Maka tatkala pada saat itu pemuda ini pun membawa 2 potong roti, dikasihkannya lah satu kepada si pengemis dan satu dimakannya. Maka tatkala pada saat itu pemuda ini pun melanjutkan untuk mengambil telur burung itu. Berhasil pemuda ini yang mengambil telur burung ini dan dibawanya ke rumah. Pada yang ketiga kali ini burung ini pun mengadu kembali kepada Nabiullah Sulaiman, "Wahai Nabiullah Sulaiman, aku beritahu kepada engkau wahai Nabiullah Sulaiman, bahwasanya orang yang kemarin mengulangi perbuatannya lagi." Maka tatkala pada saat itu terkejut Nabiullah Sulaiman dan memanggil utusannya, "Wahai jin, apa gerangan bahwasanya engkau berbohong kepadaku, bahwasanya engkau tidak melaksanakan tugas yang aku berikan? Maafkan aku wahai Nabiullah Sulaiman, bahwasanya aku telah ingin melaksanakan tugas engkau. Akan tetapi si pemuda ini sebelum berangkat menuju ke pohon ini, ada seorang pengemis meminta sepotong roti. Maka pada saat itu kami ingin melemparnya ke arah timur, maka malah kami yang dilemparkan
oleh Allah melalui malaikatnya ke arah barat dan ke arah timur. Maka kami tiada daya, wahai Nabiullah Sulaiman. Terkejutlah wahai Nabiullah Sulaiman ini, dan bertanya kepada pemuda itu, wahai pemuda, hal gerangan apa yang akan kau lakukan sehingga bisa engkau terjauh dari bala ini? Maka pemuda ini pun menjawab, aku bersedekah 1 potong roti. Masya Allah. Nabiullah Sulaiman terkejut, dengan sedekah 1 potong roti Allah jauhkan bala di dunia. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sekali lagi kita infakkan, kita sedekahkan amalan sedekah ini agar senantiasa hidup kita di dunia maupun di akhirat senantiasa diberkahi dan diberikan keselamatan fid dunya ilal akhirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua yaitu membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Quran ini banyak riwayat-riwayat menjelaskan bahwasanya jika kita membaca Al-Quran, orang ini tidak memiliki wudhu, maka Allah ganjar setiap hurufnya 1 kebaikan. Dan apabila seseorang ini memiliki wudhu dan membaca Al-Quran, maka Allah ganjar setiap hurufnya 10 kebaikan. Dan apabila seseorang ini melaksanakan sholat, melafazkan bacaan-bacaan Al-Quran, maka setiap hurufnya Allah melipat gandakan 25 kebaikan. Maka besarnya pahala membaca Al-Quran ini, besarnya pahala menghatamkan Al-Quran ini, sehingga orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, dan orang yang senantiasa mengamalkan Al-Quran senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tatkala kita di hari kiamat kelak, orang-orang pada sibuk, ibu tidak bisa membantu anaknya, seorang ayah tidak bisa membantu anaknya, seorang istri tidak bisa membantu suaminya, dan sebaliknya suaminya pun tidak bisa membantu istrinya, sibuk masing-masing di hari kiamat itu. Maka amalan apakah yang bisa menyelamatkan kita di hari kiamat itu? Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Yang bisa menyelamatkan kita di hari kiamat itu yaitu Iqra'ul Qur'an, membaca Al-Quran itu dan memberi syafaat kepada kita. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan kualitas kita dalam membaca Al-Quran, kualitas kita dalam menghafal Al-Quran, kualitas kita dalam mengamalkan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu bisa masuk ke dalam diri kita, bisa memberkahi dalam setiap langkah-langkah sehari-hari kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan apakah yang ketiga? Yaitu amalan memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas bagi kita, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab bahwasanya Allah berkata, Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diwajibkan untuk membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, maka Allah akan balas kebaikan itu, salawat itu dengan 10 kali. Sesuai dengan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man sallu salatan sallallahu alaiha biha asyra." Apabila seseorang itu bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya 10 kali kebaikan. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tingkatkan, amalkan, kita wiridkan membaca salawat ini agar senantiasa kita kelak di hari kiamat, kita kelak di padang mahsyar diakui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya.
Karena dalam sebuah hadis dikatakan, inna aulan nasi li yaumal qiyamati syafi'an li inna sesungguhnya seseorang yang memperbanyak membaca salawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah sebaik-baik umat di hari kiamat kelak. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan kualitas membaca salawat kita dalam kehidupan sehari-hari ini, sehingga kehidupan kita senantiasa diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah bahwasanya ada seseorang yang senantiasa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seseorang ini satu dalam kehidupannya cuma satu mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia meninggal, maka ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala amal baiknya, maka beratlah amal buruknya. Akan tetapi datanglah seorang pemuda yang tampan, yang gagah, maka dituliskannya secari kertas, ditimpalkannya kepada amal baik, maka pada saat itu amal baik itulah yang menjadi berat. Siapakah itu? Siapakah pemuda itu? Yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang ahli maksiat ini pun berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Gerangan apa engkau bisa membantuku? Engkau bisa menolongku?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Bapak, bahwasanya engkau dalam kehidupan engkau sehari-hari memang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi engkau pernah satu kali bersalawat kepadaku, maka hari ini aku balas salawat engkau." Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, satu kali salawat mengalahkan amal-amalan buruk. Maka Bapak ini pun dimasukkan Allah Subhanahu wa taala melalui syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pada hari ini bisa melaksanakan, bisa mengamalkan 3 amalan ini, sehingga dalam kehidupan kita bisa diselimuti dengan kebahagiaan, bisa selimuti dengan kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat, sehingga bisa berkumpul kita dengan keluarga kita, orang-orang soleh, terkhusus baginda Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan lahir batin kepada kita, sehingga kita bisa istiqamah mengamalkan ibadah ini dengan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi 'usrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد واسلم أمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد واغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وادعوني أستجب لكم ولذكر الله أكبر.